Itu aku sempat baca data statistik generasi Z katanya lebih memilih nganggur daripada kerja di tempat yang mereka nggak suka. Iya. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip bisnis ataupun informasi bisnis ke teman-teman yang sedang mau memulai bisnis ataupun ya sudah berbisnis kayak gitu ya. Iya. Namun sebelumnya kita mau dikasih tahu dulu nih, channel ini adalah channel edukasi bisnis marketing dan dunia grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain Kebun Desain yang menjual berbagai macam jasa desain logo, desain kemasan dan juga cetakannya seperti ini. Ataupun seperti ini. Iya, kayak gini ya. Oke. Dan Kebun Desain juga sudah terdaftar di OSS, yang berarti kita sudah ada NIB ya. Dan juga kita sudah terdaftar di DJKI, yang berarti kita sudah mempunyai merek atau HKI-nya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mengaku-ngaku atas nama Kebun Desain, pastikan itu bukan kami. Jadi kita udah punya hak cipta dari brand kita kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang copy paste dan lain sebagainya, itu bisa kami tuntut kayak gitu ya. Iya. Oke, langsung saja ke tip bisnis kali ini. Kita dapat dari teman startup. Ini kreditnya dari teman startup ya. Kita juga belajar bareng nih ya. Silahkan di follow teman startup di Instagram. Jadi tema kali ini adalah gimana sih cara memanage karyawan generasi Z. Nah, ini juga pelajaran buat kita, makanya kita belajar bareng nih. Ya, ini kekinian banget ya, karena generasi Gen Z itu di bawah kita nih. Betul, di bawah milenial ya. Kita kan milenial nih ya. Nah, kalau ngomong perbandingan antara generasi-generasi awal, generasi X dan milenial, generasi Z ini terms of apa yang mereka cari dalam bekerja. Nah, sebenarnya apa sih yang mereka cari dalam bekerja? Jadi kita juga harus tahu nih ya, biar kita bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena selaras berkembangnya perusahaan itu tergantung dari karyawannya juga, betul kan? Gitu. Apa perbedaan yang paling menonjol dari keduanya? Oke, kalau generasi Z nih ya, perhatikan nih ya, ingat-ingat. Yang pertama, hidup di era serba digital, ya kan? Karena kan anak kecil pun sekarang udah, waduh, anak saya pun sekarang udah pinter ini. Sih, anak kecil juga udah pada mahir. Iya. Terus yang menariknya dari generasi Z ini adalah dia tidak takut untuk beropini dan bertanya. Dia sangat bebas orangnya itu. Ya, karena arus informasi lewat digital itu kenceng banget. Jadi ya biasa aja gitu. Beda sama kayak kita dulu ya. Mau siapa yang mau bertanya, kata guru teh diem. Gak ada yang ngacung kayak gitu. Paling 1-2 orang gitu yang ngacung ya. Iya. Yang kerennya lagi, generasi Z ini adalah memiliki pendirian. Jadi mereka kalau misalnya kerja nih, milih kerja misalnya, saya mah pengen kerja yang remote walaupun gajinya tinggi, bisa 30 juta, tapi kerjanya WFO atau datang ke kantor, dia nggak akan ambil. Iya, itu tuh yang menarik tuh, aku sempat baca data statistik generasi Z katanya lebih memilih nganggur daripada kerja di tempat yang mereka nggak suka. Iya. Baca di mana kayak gitu ya. Artinya lebih baik nganggur dulu nih daripada aku kerja di situ tapi nggak seneng kayak gitu. Iya. Kan kalau kita mah ya udah yang penting kerja apapun kayak gitu. Iya, gitu. Mau seneng mau enggak yang penting cuan dulu kayak gitu. Betul sekali, betul sekali. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan dapur. Oke, lanjut lagi. Memiliki ekspektasi besar akan reward. Nah, ini generasi Z ini sangat senang sekali dikasih reward seperti itu. Dan sebagian generasi Z ini mementingkan fleksibilitas dibandingkan stabilitas. Mereka senang sekali akan sebuah resiko. Iya. Jadi generasi Z ini sangat unik untuk kita manage gitu. Tapi kalau misalnya kita memanage dengan benar, wah, mereka bakal loyal banget sama perusahaan kita. Iya sih, aslinya kenyamanan penting banget buat mereka ya. Mungkin penghasilan penting, tapi kenyamanan juga lebih penting kayak gitu. Nah, sekarang gimana nih manajenya? Jadi, yang pertama dikatakan teman startup ini, yang pertama untuk memanage generasi Z itu adalah hindari toxic kultur di lingkungan kerja. Iya benar. Karena kan tadi mereka itu menjunjung tinggi kenyamanan, ya nggak? Kalau misalnya ada aja yang toksik di lingkungan kerja itu, mereka nggak akan segan-segan untuk resign. Apalagi kalau generasi Z-nya itu sangat berpengaruh di perusahaan kita, waduh, kita kehilangan banget nih. Iya. Orang tersebut. Orangnya itu nggak suka yang
saling nyinyir misalkannya, terus ada di kantor yang nyinyir gitu. Bikin gak nyaman tuh dia, akhirnya ya ngapain sih nih orang, gue punya skill, ya udah gue keluar kayak gitu kan. Betul sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara manage generasi Z? Bangun leadership dan komunikasi dua arah. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah ide, si owner punya sebuah ide, lemparkan ke mereka biar mereka pun merespon. Jangan pakai cara zaman dulu ya, saya punya ide begini, kerjakan. Wah, mereka nggak suka. Iya. Mereka seneng ngasih masukan kayak gitu. Iya, karena tadi generasi Z itu kan senang beropini. Bener. Nah, jadi mereka harus diajak diskusi apa sih pendapat mereka. Terus juga kita harus hargai pendapat mereka, walaupun kita memang mau menolak, tapi kita pun harus menolak dengan alasan yang tepat dan logis. Gitu. Iya, harus masuk akal di mereka ya. Gitu. Nah, yang ketiga, karena generasi Z ini fleksibel dan agak lumayan susah diatur ya, tapi mereka sangat memiliki value tinggi. Makanya kita harus terapkan sistem punishment dan reward. Karena kan mereka juga senang reward ya. Nah, tapi kita harus juga buat punishmentnya. Iya. Gitu. Biar apa? Kalau misalnya dia ternyata udah kelewat batas, dia sadar diri. Oh, gue udah kelewat batas nih, jadi saya harus dihukum. Nah, jelaskan hukumannya seperti apa. Tapi kalau mereka juga punya keberhasilan di tempat kerja kita, misalnya bikin sebuah produk yang berhasil, menjadikan omset perusahaan 2 kali lipat, kasih reward juga. Iya, benar. Gitu. Apa namanya, punishment and reward. Jadi kan mungkin mereka itu tadi nggak bisa diatur, tapi mereka itu orang-orang yang punya prinsip. Betul. Kayak gitu ya. Kalau misalkan salah ya udah salah. Kalau gitu. dia salah ya udah, dia mengakui salah. Kalau benar ya benar kayak gitu. Dia punya prinsip, meskipun ya susah diatur. Yang penting ya tadi kita tuh tahu, meskipun dia susah diatur, tapi tetap ada cara ngatur buat mereka kayak gitu. Ada trik-triknya kayak gitu ya. Jadi kasih reward dan punishment gitu. Jangan ngasih punishmentnya aja, rewardnya nggak ada. Ya udah tuh pasti ditinggalin sama mereka gitu. Iya, benar. Apalagi generasi Z ini kan, wah, informasinya, value-nya mereka juga sangat tinggi seperti itu. Katanya sih ya, berdasarkan statistik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang berwirausaha dan sekarang mau merekrut generasi Z. Perhatikan hal-hal tersebut. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya memang video ini bermanfaat, di like, di komen, dan di subscribe. Oke, jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.